Buket super gembul, tanpa kardus, tanpa kertas tisu, dan tanpa lem tembak. Penasaran gimana caranya? Stay tune! Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat buket dengan 2 selopon tanpa menggunakan lem tembak. Caranya mudah, ikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir ya. Sebelum itu, buat teman-teman boleh dong subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan aku lebih semangat lagi dalam membuat video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Oke, langkah yang pertama kita siapkan styrofoam buketnya dengan ukuran 6 cm. Untuk panjangnya 11 cm dan untuk ketebalannya 5 cm. Selanjutnya pasang bunga satenya sesuai dengan keinginan teman-teman. Siapkan selopon bening, ini itu untuk menggantikan kertas tisu karena aku nggak pakai kertas tisu. Nah, untuk cara pemotongannya bisa dilihat, dipotong menjadi 8 bagian. Untuk yang besar itu 4, yang kecil juga 4. Untuk yang pertama kita ambil dulu kertas selopon yang sudah dipotong tadi, yang berukuran besar dulu, kemudian kita lipat seperti huruf S. Kemudian kita kunci menggunakan solasi supaya tidak lepas. Lakukan pada kedua sisi. Kemudian lanjut kita ambil kertas selopon yang berukuran besar yang serupa tadi, kan ada berjumlah 4. Itu lakukan hal yang sama, bentuklah huruf S lalu diberi solasi supaya tidak mudah lepas. Dan ini hasilnya ketika sudah diberi solasi. Ingat ya teman-teman, jumlahnya ada 4. Kemudian pasang satu persatu di bagian sudut pada styrofoam buket, lalu diberi solasi supaya tidak lepas. Supaya hasilnya gembul, itu agak dicubit sedikit bagian kertas selonya ya teman-teman. Lanjut di sudut bagian 2 itu juga dipasangi yang bagian besar, agak ditekuk seperti pada video supaya hasilnya itu gembul. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut diberi solasi. Sudut ketiga juga lakukan hal yang sama, agak dicubit supaya hasilnya gembul, lalu diberi solasi. Lanjut untuk sudut keempat, yaitu sudut yang terakhir, kita beri juga sama seperti tadi, yaitu kertas selo yang berukuran besar yang sudah dibentuk seperti huruf S, lalu kita beri solasi di samping kanan maupun kiri supaya tidak lepas. Untuk memastikan supaya keempat sisi yang sudah dipasang selopon tidak lepas, maka kita double menggunakan solasi supaya lebih aman dan tidak mudah lepas. Lanjut ke selopon bening yang kecil-kecil, jumlahnya juga ada 4. Kita bentuk huruf S sama seperti yang tadi, kemudian beri solasi. Lanjut kita pasang di bagian sela-sela kertas selopon yang besar tadi. Supaya hasilnya gembul, kita cubit sedikit, lalu kita pasang dan diberi solasi di bagian kanan dan kirinya.
Lanjut, selopan kecil yang kedua juga dipasang sama di sela-sela selopon yang besar. Kita bentuk huruf S lalu solasi di kedua sisinya, lalu kita tempelkan. Lanjut, kertas selopon yang ketiga juga sama, dipasang di sela-sela lalu kita tempelkan pakai solasi. Lanjut, kertas selopon yang kecil bagian keempat dipasang juga sama, dicubit sedikit biar gembul lalu dipasang menggunakan solasi. Pastikan tinggi kertas selopon yang kecil itu tidak melebihi tinggi kertas selopon yang besar, teman-teman. Jadi bisa dilihat selang-seling. Kalau yang kecil itu lebih rendah, kalau yang besar lebih tinggi. Jadi tinggi rendah tinggi rendah tinggi rendah, seperti biasa, supaya hasilnya tidak mudah lepas dan biar lebih kuat, maka kita double menggunakan solasi. Selanjutnya untuk kertas selopon yang kedua itu kita bagi menjadi beberapa bagian, dipotong menjadi 16 dan untuk besarnya itu sama rata. Yang pertama kita ambil bagian sudut, bagian paling kanan, lalu kita tekuk dan diberi solasi, kemudian pasang seperti pada video, kemudian diberi solasi. Untuk cara pemasangannya itu, bagian yang ada garis berwarnanya itu membentuk huruf V kebalik, jadi bentuknya itu lancip. Lanjut, untuk yang kedua yaitu bagian sampingnya, jadi bukan yang bagian sudut, itu kita pasang lagi membentuk huruf V kebalik, dan untuk garisnya itu garis yang berwarna itu miring. Lanjut, yang ketiga itu bagian sudut, lalu tempel menggunakan solasi. Lakukan seperti itu terus sampai selesai. Jadi selang-seling, bagian sudut lalu bukan, bagian sudut lalu bukan. Jangan lupa setiap memasang selopon itu diisolasi supaya tidak lepas. Lanjut, ini bagian yang bukan sudut, kita pasang dan pastikan kalau misalnya kebesaran itu bisa ditekuk, disesuaikan saja. Lanjut, untuk yang selopon selanjutnya itu di bagian memakai bagian yang sudut, supaya tekukannya nggak pudar, jadi disolasi dulu, lalu kita pasang, disesuaikan dulu, lalu kalau udah pas tinggi dengan sampingnya itu disolasi. Lakukan hingga selesai, hingga selopon yang pertama itu tertutup semuanya. Di sini aku memakai 2 selopon karena selopon yang pertama yang bening itu untuk menggantikan kertas tisu. Karena di sini aku tidak memakai kertas tisu. Oke, untuk bagian atas sudah hampir selesai dan ini yang terakhir. Kita paskan dulu. Kemudian kalau sudah pas, kita tekuk dulu, beri solasi, kemudian tinggal dipasang saja. Pastikan teman-teman mengikuti langkahnya dari awal sampai akhir supaya membuat buketnya itu jadi, dan kalau ketinggalan bisa diputar lagi videonya.
Nah, ini untuk bagian atas sudah selesai. Jangan lupa kita double menggunakan solasi supaya lebih kuat dan aman. Dan ini penampakannya dari depan ya teman-teman. Lanjut, untuk bagian bawah kita ambil yang bergaris dulu, lalu tekuk seperti membentuk lingkaran, kemudian diberi solasi. Ambil satu lagi yang bergaris, lalu bentuk lingkaran dan diberi solasi. Kemudian pasang di bagian sisi kanan dan sisi kiri. Untuk bagian ini merupakan bagian yang nantinya untuk pegangan. Untuk kertas yang polos dan tidak bergaris, kita buat seperti yang tadi, lingkaran, lalu kita pasang di antara sela-sela yang bergaris tadi dan agak ditekuk supaya menyesuaikan tinggi dari selopon yang ada di sampingnya. Nah, untuk yang polos ini dipasang di bagian depan yang akan dipasangi pita dan juga di bagian belakang. Untuk di bagian belakang juga sama, dibentuk lingkaran lalu dipasang dengan ditekuk sedikit menyesuaikan tinggi yang ada di sampingnya. Pasang di sela-sela yang bergaris. Lanjut, kita double menggunakan solasi supaya lebih kuat. Nah, setelah ini tinggal bagian pemasangan pita. Di sini aku menggunakan pita berwarna sesuai dengan bunga satinnya, yaitu warna emas. Buat teman-teman yang nanya ukuran pita satinnya berapa, di sini aku menggunakan ukuran 2,5 cm. Karena tidak menggunakan lem tembak, aku kasih solasi di awal supaya tidak lepas. Untuk tutorial membuat pita satin, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan boleh banget di komen apabila teman-teman mau aku buat apa lagi, dan tentunya jangan lupa subscribe untuk selalu support aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga percobaan di rumah berhasil ya. Bye bye.